IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh kedua kalinya untuk meninjau kembali titik bencana. Setibanya di Aceh, Presiden langsung meninjau lokasi pembangunan jembatan Bailey Tepin Mane yang terputus akibat banjir. Setelah meninjau lokasi-lokasi terdampak bencana, Presiden memimpin rapat terbatas penanganan dan pemulihan bencana Sumatera. Pada kesempatan ini, Prabowo menegaskan pemerintah pusat akan terus hadir memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat. Presiden Prabowo juga menyoroti kebutuhan penting yang harus segera dipenuhi. Prabowo menekankan bahwa obat-obatan harus diprioritaskan. Selain itu, kebutuhan pakaian masyarakat terdampak dapat menjadi program khusus. Kedepan kita akan lebih teliti dalam manajemen ini ya, jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya obat-obatan itu. Kemudian pakaian ini saya kira juga nanti ya bikin proyek khusus pakaian ini dikirim ke daerah-daerah, dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Juga nanti bisa digerakkan katakanlah kelompok-kelompok masyarakat ya yang mau menyumbang pakaian-pakaian mereka yang masih bagus ya. Saya kira bisa ini kita tunjukkan gotong royong kita, solidaritas sosial kita. Lantas bagaimana progres pemulihan bencana? Dan bagaimana langkah cepat para menteri dan kepala daerah setelah mendapat instruksi dari Presiden tentang penanganan bencana? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah 2 kali melakukan kunjungan ke Aceh dan kemarin memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak dari bencana banjir bandang serta longsor yang terjadi tidak hanya di Aceh tapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lalu instruksi seperti apa yang diberikan kepada kepala daerah maupun juga para menteri untuk bisa mengoptimalisasi upaya penanganan dampak bencana ini? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Dr. Hadianto Waryaman, ahli bencana dari Pusat Pengurangan Resiko Bencana DRRC Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Hadianto. Selamat malam sehat ya, Pak? Mbak Ken Ana. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Sama-sama. Semoga demikian dengan Mbak Ana. Betul. Dan demikian juga dengan saudara-saudara kita di Sumatera ya Pak ya. Dan kita akan juga menyapa ada Kepala Basarnas sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Marsikal Madya, Marsdia TNI Muhammad Syafi'i. Selamat malam Pak Muhammad Syafi'i, Pak Kepala Basarnas. Selamat malam Mbak Genane dan juga Pak Hadianto. Selamat malam. Selamat malam. Nanti juga masih akan bergabung bersama kita narasumber lainnya. Ada Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyaldi Ansarullah yang kita masih tunggu untuk bergabung, serta ada relawan kemanusiaan Pak Eko Sulistyo yang nanti juga akan ikut berdiskusi bersama kita malam hari ini. Tapi Pak Muhammad Syafi'i, kita ingin tahu, kemarin Presiden memimpin langsung rapat koordinasi di Aceh. Apa kemudian instruksi-instruksi yang diberikan Pak pada saat rapat? Ya, terima kasih. Tadi malam kebetulan saya juga terlibat langsung walaupun menggunakan Zoom. Rapat dipimpin Bapak Presiden bersama seluruh menteri kabinet Merah Putih dan juga para pejabat yang ada di Sumatera Utara dan juga yang ada di Sumatera Barat. Arahan beliau jelas bahwa dalam penanganan bencana ini pemerintah akan all out menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk segera memulihkan kondisi khususnya wilayah-wilayah yang terdampak. Begitu juga Badan SAR Nasional mendeklar bahwa operasi SAR akan terus dilaksanakan selama masih memungkinkan kita bisa menemukan korban-korban yang masih dalam pencarian. Kemudian yang kita prioritaskan khususnya adalah kalau memang ada masyarakat yang perlu mendapatkan
penanganan medis itu pun kita akan prioritaskan. Oke, Pak Syafii, secara teknis seperti apa? Karena cukup banyak Pak aspek yang membutuhkan konsentrasi serta penanganan Pak dari dampak bencana ini. Betul, dari Badan SAR Nasional memang hari ini sudah masuk hari ke-14 sejak tanggal 23 pertama kali ada laporan dari masyarakat untuk meminta bantuan kepada Badan SAR Nasional. Terkait dengan operasi pencarian terhadap korban, memang dalam kurun waktu yang lebih dari 10 hari ini ada kendala-kendala di lapangan yang kita hadapi. Salah satunya material lumpur yang bercampur dengan kayu yang menjadi komponen utama dalam bencana banjir bandang lumpur ini sudah mulai mengeras, sehingga adanya korban-korban yang masih dimungkinkan masih tertimbun ini pun mengalami kesulitan karena kita sudah tidak bisa melihat secara visual, sehingga kita bisa menggunakan sarana-sarana yang lain seperti kita memanfaatkan adanya K9 dari seluruh komponen khususnya TNI Polri yang juga dilibatkan. Begitu juga seluruh unsur SAR yang terlibat kita prioritaskan juga dalam membantu penanganan khususnya evakuasi medis, di mana kita dengan berbagai macam sarana unsur SAR darat dan juga SAR laut, bahkan kita menyiagakan unsur SAR udara. Dan seluruh alutsista khususnya helikopter yang ada di wilayah terdampak ini bisa kita gunakan kalau memang ada permintaan evakuasi medis sesegera mungkin. Oke, baik Pak Syafii. Pak Hadianto, apa sih sebetulnya yang sedang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Pak? Apakah ini adalah ya dampak cuaca, kemudian adanya deforestasi, atau ada hal lain yang membutuhkan fokus sebetulnya ketika kita bicara penyebabnya? Ya, betul sekali Mbak Ane. Namun sebelum saya paparkan, izinkan saya mengucapkan duka yang mendalam dan apresiasi kepada Bapak Presiden serta Kabasarnas berserta jajarannya dan para relawan yang tergabung. Ini luar biasa. Ya. Saya tahu persis karena beberapa hari kemarin kita juga berada di lapangan. Ya. Bahwa kita melihat adanya sebuah fenomena alam yang bersifat anomali cuaca, ya, dimulai dengan adanya siklon dari Senyar, ya, yang datang dari wilayah timur menuju daratan Aceh, dan kemudian dikontaminasi dengan sebuah kejadian rusaknya ekosistem. Dan kita tahu bahwa mekanisme yang terjadi yang sudah diteliti oleh DRRCUI, ya, dari Disaster Risk dan Reduction Center-nya Universitas Indonesia, itu kan sebetulnya rusaknya ozon kita, ya, yang sudah menipis diakibatkan dari deforestasi, kemudian disebabkan juga oleh kerusakan daya tampung dan daya topang, ya, antara tampung dan topang itu berbeda sekali, sehingga ketika terjadi hujan di mana badai yang demikian tinggi yang diakibatkan dari ozon yang menipis di wilayah kutub utara dan kutub selatan sudah menjadi sebuah pencairan es, itu mendorong dengan dahsyat sehingga terjadilah fenomena anomali cuaca, ditambah plus anak-anak nakal yang merusak hutan kita. Dan ini kejadian yang amat sangat tragis sekali, dari satu anomali di 3 provinsi terjadi dan korban demikian besar. Oke, tapi apa kemudian kondisi yang mungkin menjadi faktor utama, Pak? Apakah memang cuaca atau justru kemudian PR atas deforestasi yang sudah berlangsung berapa lama ini? Ya, itu sudah 14 tahun ya kalau kita lihat ya. Dan kebetulan 2 hari sebelum kejadian kami tim peneliti itu ada di Tapanuli. 2 hari sebelum kejadian. Apa kondisi yang di-capture, Pak? Hampir mirip seperti yang digaungkan oleh media ya. Dan ini miris sekali kita melihat itu, dan kita juga sudah berdiskusi dengan berbagai pihak, dan tentunya tindakan dari interdepartemental yang harus solid ini harus berjalan dengan baik ya. Dan saya mendengar sudah mulai adanya tindakan hukum itu, tentunya menjadikan masyarakat lebih tenang ya. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana kita dari akibat fenomena alam ini memberikan sedikit kenyamanan kepada keluarga korban.
Nah ini yang penting. Jadi tidak menjadi sebuah hiruk pikuk yang makin mendalam, dan tentunya kajian-kajian dari beberapa universitas negeri dan swasta yang ada di sekitar area provinsi kejadian bencana ini saya lihat sudah mulai action, Mbak Hana. Nah mudah-mudahan nanti pada fase pemulihan mereka akan bergerak serentak kira-kira itu. Nah bicara soal pemulihan Pak Adianto, bagaimana kemudian tahapan penanganan yang diperlukan saat ini? Sudah memasuki pekan kedua Pak, hampir 14 hari. Ya tentunya kita harus berpikir lebih jauh ke dalam yang disebut dengan disaster system thinking. Disaster system thinking ini adalah sebuah proses yang sistematis di mana kita merencanakan, kita melaksanakan dari sebuah peristiwa kejadian bencana yang kompleks, ya. Dan itu saling terkait, Mbak Ana, harus saling terkait, interdepartemental, ya. Kemudian search, rescue, medik yang tadi disampaikan Kepala Kaban, luar biasa itu. Dan itulah yang disebut dengan disaster thinking, system thinking, ya. Kemudian ada lagi di situ peningkatan dan sebuah pengawasan yang terintegrated, artinya teman-teman dari auditor harus sudah melihat, harus sudah masuk, ya, sejauh mana penyimpangan-penyimpangan itu terjadi, ya, dan juga terintegrated terhadap proses evakuasi pengungsi, ya, kemudian pengadaan helikopter, ya, dan juga sampai ke dalam proses rencana taktis dan rencana strategis. Ini penting sekali. Namun demikian, yang saya belum lihat, Mbak Ana kalau boleh dalam diskusi ini, Kementerian Sosial ini harus sudah bergerak. Tadi Bapak Presiden kan mengatakan, dihimbau kepada masyarakat tentang, ayo kalau ada yang punya pakaian layak pakai. Nah itu memang amat sangat perlu di situ. Apalagi kan sebentar lagi kita tahu Desember ini musim hujan. Betul. Ya kan? Ini sebuah proses pembelajaran dari peristiwa 2001 yang adanya siklus Seroja. Kebetulan saya berada di lokasi di mana batu besar sebesar mobil itu bisa turun dan mendam 22 orang. Baik. Mungkin sampai di situ dulu Pak Hadianto. Pak Syafii, disaster system thinking ini yang kemudian menjadi kunci. Pertanyaannya adalah rencana taktis dan strategi seperti apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Presiden untuk dilaksanakan? Ya, terima kasih. Memang dari operasi SAR itu sendiri saat ini sudah masuk di hari ke-14. Tentunya pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga di mana situasi kondisi cuaca yang ada di Indonesia saat ini sudah ada pergeseran. Saya sampaikan secara umum kejadian yang ada di Cilacap, kemudian disusul yang ada di Banjarnegara, kemudian sekarang ada di wilayah Sumatera. Sedikit saya ingin sampaikan bahwa kondisi struktur geografis di mana negara kita penuh dengan perbukitan-perbukitan dengan kecuraman yang sangat terjal, dan ini tidak dalam struktur bebatuan yang keras, tapi kebanyakan dari longsoran-longsoran yang ada ini berupa tanah merah. Artinya bahwa pada saat ada pergeseran cuaca, kemudian curah hujan yang luar biasa, memungkinkan kondisi ini akan terulang kembali. Karena itu sebenarnya upaya-upaya yang kita lakukan, khususnya kita di Badan SAR Nasional, ikut berperan dalam mitigasi, kemudian ikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sangat memungkinkan akan terdampak dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi betul bahwa disaster system thinking ini yang harus kita bangun. Kita memulai dari sesuatu yang sangat mendasar, mulai dari SAR Go to School sampai SAR Go to Campus. Dan begitu juga kita juga masuk dalam kegiatan-kegiatan yang lain, mulai dari kegiatan kepramukaan sampai kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Dan ini menjadi
kerja kita bersama, tidak cukup dari satu kelembagaan. Betul. Harus semua komponen bangsa ini ikut terlibat. Semua komponen bangsa ikut terlibat, termasuk juga kepala daerah. Nanti juga akan bergabung bersama kita dalam diskusi ini, pemirsa, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah, yang sudah bisa bergabung juga melalui sambungan Zoom. Tapi usai jeda kami hadirkan untuk Anda.